Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran materi yang Ibu jelaskan di minggu lalu? Tentang apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Boleh. Bertukar atau membayar. Apa itu barter? Dengan apa? Barang, uang, ataupun yang lainnya? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, nanti Ibu kasih nilai tambahan buat yang bisa jawab dan yang masih ingat materi dari minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan. Boleh dibuka pada halaman 114, 115 ya. Kita akan bahas materi pada pertemuan ketiga di minggu lalu. Itu ada nilai mata uang, ada uang berapa aja anak-anak? 100. Oke, 100.000, 50.000, 20.000. Masih ingat nggak cara penulisan mata uang kita itu bagaimana? Coba, siapa yang bisa maju menuliskan dan ingat cara menuliskan mata uang di papan tulis? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. 100.000 nolnya ada berapa? Ada 6. Bacanya bagaimana? 100.000 rupiah. Kalau 50.000? 50.000 rupiah. Setelah menuliskan RP ada tanda titik di sebelum angka 1. Setelah angka 1 karena 100 jadi nolnya 2, setelah 0 ada angka titik. Di belakangnya dibaca apa? Ribu. Bu, kenapa ribu? Karena nolnya ada 3. Setelah ribu ada tanda koma. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak ingat ini tanda titik, itu salah karena ini dibaca apa? Ya, oke. Alhamdulillah masih ingat. Nah, terus Ibu masih mau menjelaskan tujuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini di pertemuan keempat ya anak-anak. Di pertemuan keempat itu ada materinya di halaman 120. Sudah dibuka? Sudah. Di halaman 120 itu ada ayo menabung.
dilihat dan dipahami dulu terlebih dahulu. Sudah ketemu, dipahami dulu terlebih dahulu. Sudah ketemu. Ibu mohon untuk kalian mendengarkan dan memberi waktu Ibu untuk menjelaskan atau membaca ayo menabung tersebut. Baik? Ayo menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun, menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Yang pertama, itu di mana kita bisa menabung? Oke, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan beberapa pun uang yang kalian miliki. Jadi, kalau kalian menabung di uang celengan, selain itu mempermudah kalian, itu juga menghemat biaya waktunya. Karena kita hanya perlu sebelumnya kita juga sudah pernah membuat apa? Celengan apa, Nana? Celengan dari celengan dari bahan bekas. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk kalian menabung. Yang kedua ada di mana kita bisa menabung? Di bank. Oke, di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kah? Di sini ada kelebihan dan kekurangannya untuk menabung di bank. Mungkin kalau kita menabung bank itu kita akan susah di awalnya, kita mau bikin rekening karena kamu masih anak-anak. Terus fasilitas kita di sini bank jauh ya dari sini. Oke. Nah, kelebihan dari menabung di bank itu apa tadi? Apa? Oke. Selain itu pasti lebih aman menabung di rekening. Nah, berarti kalian nanti terserah kalian mau menabungnya di mana. Ada pilihan 1, 2, dan 3. Yang terakhir, yang ketiga itu di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian pada hari itu. Jadi, di sini menjelaskan tentang menabung dan betapa pentingnya kalian menabung. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Lebih baik kita punya dana cadangan untuk berjaga-jaga. Nih, misalnya kalian butuh bukunya habis tanpa kalian meminta. Kalau kalian punya simpanan uang atau cadangan dana tanpa kalian meminta ke orang tua, oh iya ya saya itu punya celengan loh, punya uang simpanan loh. Daripada saya merepotkan orang tua terus, lebih baik itu buat beli buku. Itu enaknya menabung. Terus itu di situ dijelaskan ada pilihan menabung di 3. Yang pertama di mana? Di celengan. Di celengan. Yang kedua? Di bank. Dan yang terakhir yang ketiga ada di sekolah. Oke, di sekolah. Nah, masing-masing 3 pilihan untuk menabung tersebut itu ada kelebihan dan kekurangannya. Paham? Apa aja tadi kekurangan dan kelebihan yang sudah Ibu jelaskan? Siapa yang bisa menjawab? Kalau di celengan tadi kelebihannya apa? Bisa dilakukan sewaktu-waktu. Oke, berarti nih kalian punya uang misalnya dikasih orang tua ataupun saudara. Nih dong buat jajan ya uangnya. Ternyata kalian punya pikiran lain. Oh iya, uang 10.000 ini kalau saya masukkan ke
celengan, berarti besok uangnya bisa lebih berguna untuk masa yang akan datang. Entah besoknya lagi kalian membutuhkan uang, itu bisa diambil sewaktu-waktu. Terus yang kedua itu ada di bank. Di bank itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba siapa yang bisa menjelaskan dan menyebutkan apa kekurangan dan kelebihannya? Selain itu, pasti tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Betul. Pasti kalau kalian nabungnya di celengan, wah itu tadi kemarin aku udah masukin uang banyak loh. Kira-kira cukup nggak ya buat beli ini? Cukup nggak ya buat beli itu? Kalian ambil deh, nggak jadi nabung. Itu untuk anak yang suka tergoda imannya. Contohnya, kalian mau beli apa? Akan punya celengan ya, kakaknya udah banyak deh itu celengannya. Kayaknya cukup deh untuk buat beli ini ya. Tapi kalau kalian menabung di bank, kalian akan tidak mudah tergoda karena uang itu disimpan. Kalian punya rekening, kalian punya buku tabungannya. Misal contohnya, kalian itu buat rekeningnya dulu. Ada buku tabungannya, ada ATM-nya. Paham? Kalau kita menabung di bank, otomatis uangnya itu akan tertulis di buku tabungan kita. Tapi itu kita tidak bisa sewaktu-waktu menabung, misalnya 10.000, 5.000, 2.000 itu nggak bisa. Pasti kita kumpulin dulu seminggu. 10.000 tambah 5.000 tambah misalnya kalian dikasih saudara kalian 20.000. Loh, ini udah dapat 70.000. Kayaknya udah bisa deh dimasukin ke rekening saya kayak gitu. Berarti kekurangannya apa? Kekurangan dari menabung di bank, kalian tidak bisa menabung sewaktu-waktu. Kalian harus menyisihkan uangnya, dapatnya segini baru dimasukin. Karena biar nggak nanggung. Yang ketiga, gimana kita bisa menabung? Pilihan ketiga? Di sekolah. Baik, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihannya menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian pada hari itu juga. Misalnya di sekolah biasanya nabungnya sama gurunya ya, dititipin dan ada buku tabungannya. Oke, misalnya nih kalian punya uang jajan 10.000 dikasih ibu kalian. Loh, kok tadi aku udah sarapan, udah kenyang, udah makan nasi di rumah, terus kalian nggak jajan lagi, cuma beli es karena haus. Kalian habis mainan, habis olahraga, masih sisa tuh uangnya 8.000. Bisa nggak ditabungin ke gurunya? Bisa, dengan syaratnya buku tabungannya atas nama kalian. Misalnya nih, Lukman Syah, Bu, Lukman mau menabung. Uangnya kasih ke gurunya, bukunya nanti diisi dan ditulis sesuai kalian menabung, sesuai dengan jumlah kalian menabung. Mudah? Kira-kira di antara tiga tersebut yang kira-kira lebih mudah, lebih banyak kelebihannya, kalian nggak tergoda itu yang mana kira-kira? Menabung di mana yang paling mudah? Di celengan, di bank atau di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa. Angkat tangan. Di mana? Kenapa alasannya di bank, Man? Alasannya kenapa di bank? Ada yang jawaban yang lain dari Lukman? Dili, apa? Siapa dulu? Vindira. Di celengan menurut Vindira lebih mudah. Terus, oke, setelah tadi Ibu menjelaskan, Ibu kasih kalian sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan untuk kalian. Siap? Semangat? Oke, jawab yang lantang ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Di mana aja sih kita bisa atau dapat menabung? Ada 3 pilihan. Yuk, siapa menjawab? Oke, berdiri, Alvin. Di celengan, di bank, dan di sekolah. Oke, berarti kita bisa menabung di mana? Di celengan, di bank, dan di sekolah. Oke,
sih kelebihan kita menabung di bank? Siapa yang menjawab? Oke, Ika boleh berdiri. Oke, kita tidak mudah tergoda untuk mengambil uang tersebut. Beri tepuk tangan dulu dong. Mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan, dan materi pada minggu keempat tentang apa tadi? Ayo menabung. Mungkin kalian sudah paham dan cukup ya. Oke, sebelum semua diakhiri, kita berdiri dulu sebentar. Masih semangat? Masih. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, bisa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan Ibu, sudah paham, sudah memberi waktu Ibu untuk menjelaskan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan kamu sudah selesai prakteknya, modul ajarnya sudah sesuai, dan semoga bisa yang mengerjakan bisa dipindahi dengan baik.